Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati adalah tentang pengorbanan tanpa batas, di mana saya rela meninggalkan segalanya demi kebahagiaan orang yang saya cintai. Tapi itu semua berubah ketika saya menemukan suami saya, yang selama ini saya anggap sebagai pelindung, justru tidur dengan bos kami di kamar hotel mewah di Jakarta. Saat itu, hati saya hancur, dan saya sadar bahwa julukan pengasuh nenek tak berguna yang dilemparkan keluarga bukanlah apa-apa dibandingkan pengkhianatan ini. Saya, Ari, lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di mana tradisi keluarga masih kuat mengikat. Sejak kecil, saya sudah merawat Nenek Siti, ibu dari ayah saya yang meninggal dini. Nenek adalah satu-satunya yang memahami saya, terutama ketika saya menyadari orientasi seksual saya yang berbeda. Di masyarakat konservatif seperti kami, menjadi gay adalah tabu, sesuatu yang disembunyikan rapat-rapat. Tapi nenek selalu bilang, cinta itu dari hati, bukan dari mata orang lain. Kata-katanya itu yang membuat saya bertahan. 5 tahun lalu, saya pindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Di sana, saya bertemu dengan Budi, seorang pria tampan dengan senyum yang bisa melelehkan hati. Kami bekerja di perusahaan konstruksi yang sama, dia sebagai supervisor lapangan, sementara saya hanyalah karyawan biasa. Pertemuan pertama kami di kantor pusat di Sudirman saat hujan deras mengguyur ibu kota. Budi menawarkan payungnya, dan dari situ percakapan kami mengalir seperti air sungai Ciliwung. Dia cerita tentang keluarganya di Surabaya, bagaimana dia juga berjuang dengan identitasnya sebagai gay di tengah tekanan sosial. Kami saling berbagi rahasia, dan tak lama kemudian cinta kami mekar. Pernikahan kami adalah rahasia. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis belum diakui secara hukum, jadi kami hanya mengadakan upacara sederhana di sebuah ila kecil di Bogor, dihadiri teman-teman dekat yang mendukung. Saya ingat betapa bahagianya saat itu, dengan Budi berjanji akan selalu melindungi saya. Kita akan hadapi dunia bersama, Ari, katanya sambil memeluk saya erat. Tapi realitas tak seindah mimpi. Budi, meski tampan dan karismatik, ternyata pemalas. Dia sering bolos kerja, bergantung pada saya untuk membayar tagihan. Saya yang harus bekerja lembur, sementara dia menghabiskan waktu di kai atau bermain game di rumah kontrakan kami di Kemayoran. Lebih buruk lagi, saya harus bolak-balik ke desa untuk merawat nenek yang semakin tua dan sakit-sakitan. Nenek menderita diabetes dan obat-obatannya mahal. Keluarga besar kami, termasuk adik-adik Budi, sering mengejek saya. Ari itu cuma pengasuh nenek tak berguna, kata mereka saat berkumpul di hari raya. Mereka tak tahu tentang hubungan kami, tapi julukan itu menyakitkan. Budi seharusnya membela saya, tapi dia justru diam, malah kadang ikut tertawa untuk menjaga citra maskulinnya. Saya tahan karena saya cinta dia. Setiap malam, saat saya lelah pulang dari kerja, Budi akan memasak mie instan sederhana dan memijat bahu saya. Itu cukup untuk membuat saya lupa segalanya. Suatu hari, bos kami, Pak Hadi, mengumumkan proyek besar di Bali. Perusahaan akan membangun resor mewah di Nusa Dua. Budi ditugaskan ke sana sebagai koordinator, sementara saya tetap di Jakarta untuk mengurus administrasi. Pak Hadi adalah pria berusia 40-an, kaya raya, dengan reputasi sebagai playboy. Dia sering memuji Budi di depan semua orang, Budi ini potensial sekali, bisa naik jabatan cepat. Saya curiga, tapi Budi meyakinkan saya, itu cuma kerja, sayang. Aku pulang setiap akhir pekan. Awalnya semuanya baik-baik saja. Budi menelepon setiap malam, cerita tentang pantai indah dan makanan enak di Bali. Tapi lambat laun, panggilannya semakin jarang. Alasan klasik, sibuk rapat, sinyal buruk, atau capek. Saya khawatir, tapi saya sibuk sendiri dengan nenek yang harus dibawa ke rumah sakit di Semarang karena komplikasi penyakitnya. Biaya operasi mencapai puluhan juta, dan saya harus pinjam uang dari teman. Budi janji akan kirim uang dari bonus proyek, tapi tak pernah datang.
Puncaknya datang saat saya mendapat pesan anonim di WhatsApp. Oto Budi dan Pak Hadi sedang berpelukan intim di balkon hotel. Hati saya berdegup kencang. Saya langsung naik kereta ke Bali, meninggalkan nenek di tangan adik saya. Sesampainya di sana, saya menyusup ke lokasi proyek. Malam itu, saya melihat mereka berdua di restoran tepi pantai, tertawa lepas, tangan Budi di paha Pak Hadi. Saya tak tahan, saya mendekat dan konfrontasi. Apa ini, Budi? Kamu bilang cinta aku, teriak saya di depan semua orang. Budi panik, Pak Hadi tersenyum sinis. Ari, ini bisnis. Budi butuh promosi, kata Pak Hadi sambil menyeringai. Budi menarik saya ke samping, Ari. Aku lemah. Pak Hadi janji naikkan gaji, bayar hutang kita. Pengkhianatan itu seperti pisau menusuk dada saya. Saya ingat semua pengorbanan saya, merawat nenek, bekerja keras, sementara Budi bersenang-senang. Malam itu, saya pulang ke Jakarta dengan hati hancur. Keesokan harinya, saya resign dari perusahaan. Pak Hadi mengancam akan pecat Budi jika saya buka mulut, tapi saya tak peduli. Saya fokus pada nenek yang kondisinya memburuk. Di rumah sakit, nenek memegang tangan saya, Ari, cinta itu bukan milik, tapi memberi. Lepaskan jika menyakiti. Kata-katanya menyadarkan saya. Saya mulai mencari pekerjaan baru di sebuah ngo di Yogyakarta yang membantu lansia. Di sana, saya bertemu dengan Rama, seorang relawan gay yang juga pernah dikhianati. Rama adalah pria sederhana dari Solo, dengan mata yang penuh empati. Kami saling berbagi cerita saat merawat para lansia di panti jompo. Dia cerita tentang mantannya yang meninggalkannya karena tekanan keluarga. Di Indonesia, kita harus kuat, Ari. Cinta sejati datang dari dalam, katanya. Lambat laun, persahabatan kami berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Rama membantu saya mengurus nenek, bahkan ikut ke desa saat lebaran. Tapi konflik belum berakhir. Budi muncul kembali, mabuk dan menyesal, di depan rumah kontrakan saya. Ari, aku salah. Pak Hadi cuma memanfaatkan aku. Aku rindu kamu. Saya tergoda, tapi ingat pengkhianatan itu. Kami bertengkar hebat, Budi marah dan menuduh saya egois karena selalu prioritas nenek. Kamu pengasuh nenek tak berguna, itu sebabnya aku bosan, katanya kasar. Itu membuat saya sadar, julukan itu bukan tentang saya, tapi tentang ketakutan mereka sendiri. Akhirnya, saya memilih Rama. Kami memulai hidup baru di Yogyakarta, di mana masyarakat lebih terbuka. Nenek meninggal damai di usia 85, tapi sebelum itu, dia bertemu Rama dan bilang, ini yang benar untukmu, Ari. Kematian nenek menyedihkan, tapi memberi pelajaran, cinta harus saling menghargai. Budi. Dia akhirnya dipecat setelah Pak Hadi bosan dan kini hidup sendirian di Surabaya. Saya tak dendam, hanya kasihan. Kini dengan Rama, saya merasakan cinta yang sejati. Kami berjuang bersama melawan diskriminasi di Indonesia, bergabung dengan komunitas di Jogja. Hidup tak sempurna, tapi penuh makna. Julukan pengasuh nenek kini menjadi kebanggaan saya, karena itu mengajarkan kasih sayang tanpa syarat. Dan pengkhianatan Budi. Itu membuka jalan untuk kebahagiaan baru. Hidup di Yogyakarta bersama Rama seperti mimpi yang baru dimulai. Kota ini, dengan keratonnya yang megah dan jalan-jalan Malioboro yang ramai, memberi ruang bagi kami untuk bernapas bebas. Setiap pagi, kami jogging di sekitar alun-alun, tangan saling bergandengan tanpa takut tatapan orang. Rama bekerja sebagai guru seni di sebuah sekolah swasta, sementara saya di Ngo mengurus program bantuan untuk lansia. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, dihiasi tanaman anggrek yang Rama suka. Tapi masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Suatu hari, saya mendapat telepon dari adik Budi di Surabaya. Kak Ari, Budi sakit parah. Dia kena hepatitis dari gaya hidupnya yang buruk. Hati saya terguncang.
Meski dikhianati, saya tak bisa membenci Budi sepenuhnya. Dia pernah menjadi bagian dari hidup saya. Rama melihat kegalauan saya, pergi saja, Ari. Tutup bab itu dengan baik. Dengan berat hati, saya naik bus ke Surabaya. Sesampainya di rumah sakit, Budi terlihat kurus dan lemah. Matanya memerah saat melihat saya. Ari, maafkan aku. Aku bodoh memilih uang daripada cinta. Kami berbicara panjang lebar. Budi cerita bagaimana Pak Hadi meninggalkannya setelah proyek selesai, dan dia jatuh ke dalam depresi. Aku iri denganmu, Ari. Kamu selalu kuat merawat nenek dengan tulus. Air mata mengalir di pipi kami. Saya memakannya, tapi tak kembali. Hidupmu sekarang, Budi. Belajar dari kesalahan. Pulang ke Jogja, saya merasa lebih ringan. Rama menyambut saya dengan pelukan hangat. Kamu pria paling baik yang aku kenal, katanya. Malam itu, kami duduk di teras, memandang bintang-bintang. Rama cerita tentang mimpinya membuka galeri seni untuk seniman di Indonesia. Kita bisa ubah pandangan masyarakat sedikit demi sedikit. Ide itu menyemangati saya. Kami mulai merencanakan mengumpul dana dari donasi teman-teman. Tapi tantangan datang lagi. Keluarga saya di desa mendengar rumor tentang hubungan saya dengan Rama. Ayah tiri saya marah besar, menelepon dan mengancam akan datang ke Jogja. Kamu bawa malu keluarga. Nenek pasti kecewa, katanya. Saya gemetar, ingat bagaimana nenek mendukung saya. Rama menenangkan, kita hadapi bersama. Ini ujian cinta kita. Ayah tiri datang dengan adik-adik. Pertemuan di rumah kami penuh ketegangan. Mereka menuduh saya menyimpang, Rama dianggap pengaruh buruk. Kalian ini dosa besar, teriak ayah tiri. Saya berdiri tegar, cinta ini dari hati, Pak. Nenek mengerti itu. Rama menambahkan dengan tenang, kami tak minta restu, tapi hormati kami sebagai manusia. Debat panas berlangsung berjam-jam. Akhirnya, adik perempuan saya yang paling muda berbicara, Kak, aku dukung kalian. Aman sudah berubah. Itu menjadi titik balik. Ayah tiri pergi dengan marah, tapi adik-adik mulai melunak. Beberapa bulan kemudian, salah satu adik datang berkunjung membawa oleh-oleh dari desa. Ma, Kak, kami salah menilai. Perlahan, keluarga mulai menerima. Di sisi lain, komunitas di Jogja mendukung kami. Kami ikut parade kecil di hari Ida Hobbit, memegang bendera pelangi dengan bangga. Suatu malam, Rama mengajak saya ke Candi Prambanan. Di bawah cahaya bulan dia berlutut dan memberikan cincin sederhana. Ari, maukah kau jadi pasanganku selamanya? Air mata bahagia mengalir. Ya, Rama. Selamanya. Itu adalah momen romantis yang tak terlupakan, dengan angin malam menyapu rambut kami. Tapi drama belum usai. Pak Hadi muncul kembali, kali ini sebagai investor potensial untuk Galeri Rama. Dia datang ke Jogja untuk rapat bisnis. Saat bertemu saya, dia tersenyum licik, Ari, kamu masih ingat aku? Budi sudah saya buang. Saya marah, tapi Rama menahan. Ini kesempatan, Ari. Kita bisa gunakan uangnya untuk kebaikan. Kami ragu, tapi akhirnya setuju dengan syarat ketat. Proses pembangunan galeri penuh rintangan. Pak Hadi mencoba mendekati Rama, mengirim hadiah mahal. Dia mirip Budi, mudah dibujuk, bisiknya pada saya. Itu membuat saya cemburu dan takut. Saya konfrontasi Rama, jangan ulangi kesalahan Budi. Rama tersinggung, aku bukan Budi, Ari. Percayalah padaku. Kami bertengkar hebat, saya bahkan pergi ke desa seminggu untuk menenangkan diri. Di desa, saya mengunjungi makam nenek. Nenek, apa yang harus aku lakukan? Angin sepoi-seolah menjawab. Saya sadar, kepercayaan adalah kunci. Saya pulang dan minta maaf pada Rama. Aku takut kehilanganmu.
Kami berdamai dan Rama menolak investasi Pak Hadi. Kita bangun sendiri dengan cinta. Galeri akhirnya dibuka bernama Pelangi Hati. Pameran pertama menampilkan karya seniman dari seluruh Indonesia. Acara itu sukses, dihadiri ratusan orang termasuk adik-adik saya. Pak Hadi. Dia mundur setelah Rama mengungkap kelakuannya ke publik secara halus. Budi yang sudah sembuh datang sebagai tamu memberikan selamat dengan tulus. Hidup kami kini penuh warna. Setiap hari saya bersyukur atas perjalanan ini. Dari pengkhianatan ke cinta baru, dari julukan menyakitkan ke kebanggaan diri. Indonesia masih punya jalan panjang untuk kesetaraan, tapi dengan Rama, saya siap berjuang. Setelah pembukaan galeri, hidup kami semakin sibuk. Rama mengurus pameran, sementara saya fokus pada program Ngo. Kami jarang bertengkar, tapi tekanan kerja mulai terasa. Suatu pagi, Rama sakit demam tinggi. Saya panik, ingat bagaimana nenek dulu menderita. Saya bawa dia ke rumah sakit di Jogja, dan dokter bilang itu hanya flu berat. Tapi saat itu, saya sadar betapa rapuhnya kebahagiaan kami. Di rumah sakit, Rama memegang tangan saya, "Ari, kalau aku kenapa-kenapa, janji tetap kuat ya." Kata-katanya membuat saya menangis. "Jangan bicara begitu. Kita masih panjang umur." Malam itu, saya tidur di kursi samping ranjangnya, memandang wajahnya yang pucat. Itu mengingatkan saya pada masa merawat nenek, tapi kali ini dengan cinta yang berbeda. Rama sembuh dalam seminggu dan kami semakin dekat. Kami liburan ke Bali, ke tempat di mana pengkhianatan Budi terjadi. Kita ciptakan kenangan baru, kata Rama. Di pantai Nusa Dua, kami berjalan bergandengan menikmati matahari terbenam. "Ini lebih indah dari sebelumnya," gumam saya. Rama mencium kening saya, "Karena sekarang dengan orang yang tepat." Tapi badai datang lagi. Sebuah artikel di media online menyerang galeri kami. Galeri di Jogja promosikan penyimpangan judulnya. Penulisnya adalah aktivis konservasi dari Jakarta. Ancaman datang, telepon gelap, bahkan batu dilempar ke jendela galeri. Kami takut, tapi Rama bilang, "Ini ujian. Kita lawan dengan seni." Kami adakan konferensi pers kecil, mengundang media lokal. Saya berpidato, "Kami bukan penyimpang. Kami manusia yang mencinta dengan tulus. Di Indonesia, keragaman adalah kekuatan." Rama menambahkan karya seni yang menggambarkan perjuangan LGB. Respons positif datang dari komunitas online, #Pelangi Hati trending di Twitter Indonesia. Budi menelepon, menawarkan bantuan. "Aku di Surabaya, punya teman media. Biar aku bantu." Saya ragu, tapi Rama setuju. "Dia sudah berubah, Ari." Budi datang ke Jogja membantu promosi. Pertemuan kami awkward, tapi dia tulus minta maaf lagi. "Terima kasih udah main aku. Kami jadi teman, tak lebih." Konflik klimaks saat demonstrasi anti-LGB di depan galeri. Puluhan orang berteriak, memegang spanduk. Polisi datang, tapi tegang. Rama berdiri di depan, "Kami tak ganggu kalian. Biarkan kami hidup damai." Saya tarik dia ke dalam, takut kekerasan. Malam itu kami pelukan erat, "Kita menang, Rama. Cinta kita lebih kuat." Setelah itu dukungan membanjir. Donasi datang, galeri berkembang. Kami adakan workshop untuk remaja LGB, memberi ruang aman. Salah satu peserta, seorang pemuda dari Medan, cerita pengalaman mirip saya. "Terima kasih, Kak. Kalian inspirasi." Itu membuat kami bangga. Di sisi pribadi, Rama mengusulkan adopsi anak. "Bukan sekarang, tapi suatu hari. Kita bisa jadi orang tua baik." Ide itu romantis, meski sulit di Indonesia. Kami mulai belajar tentang hak LGB. Suatu hari, ayah tiri menelepon. "Ari, aku salah. Lihat berita tentang galeri kalian. Aku bangga." Rekonsiliasi itu menyentuh.
Keluarga datang berkunjung, makan bersama di rumah. Adik-adik bermain dengan Rama seperti keluarga normal. Tapi tragedi kecil datang. Anjing peliharaan kami yang kami adopsi dari shelter mati karena usia tua. Kami sedih menguburnya di halaman. Dia seperti nenek setia sampai akhir, kata saya. Rama menangis, hidup penuh kehilangan tapi juga penuh cinta baru. Kami lanjutkan hidup dengan rencana besar, ekspansi galeri ke Jakarta. Pak Hadi mencoba ikut lagi, tapi kami tolak. Kami tak butuh orang seperti kamu, kata Rama tegas. Tahun berganti, kami rayakan ulang tahun pernikahan rahasia kami di Gunung Merapi. Di puncak, dengan angin dingin, Rama bilang, "Ari, kamu adalah segalanya." Saya balas, "Dan kamu, cahaya hidupku." Perjuangan belum berakhir, tapi dengan Rama, saya siap. Dari pengasuh nenek tak berguna menjadi pejuang cinta, perjalanan ini penuh makna. Ekspansi galeri ke Jakarta menjadi mimpi besar kami. Kami pindah sementara ke ibu kota, menyewa apartemen kecil di Tamrin. Rama sibuk desain, sementara saya urus administrasi. Kota besar ini penuh hiruk-pikuk, tapi juga peluang. Kami bertemu banyak seniman dari Bandung hingga Makassar yang ingin berkolaborasi. Tapi Jakarta membawa masa lalu. Saya bertemu Pak Hadi di sebuah acara bisnis. Dia mendekat, "Ari, kamu sukses sekarang. Masih ingat Budi?" Saya dingin, "Itu masa lalu." Dia tertawa, "Aku bisa bantu galeri kalian. Uang banyak." Rama yang mendengar langsung tolak. "Kami tak jual diri." Pak Hadi marah, "Kalian akan menyesal." Ancaman datang. Galeri di Jogja dirusak malam hari, lukisan dicoret. Polisi investigasi, tapi tak ada bukti. Kami curiga Pak Hadi, tapi tak bisa buktikan. Rama stres, "Ari, mungkin kita tutup saja." Saya peluk dia, "Tidak. Ini perjuangan kita." Budi datang membantu lagi. Dia pindah ke Jakarta, kerja di perusahaan lain. Aku punya kontak detektif. Bersama kami selidiki. Ternyata Pak Hadi bayar preman untuk rusak galeri. Kami laporkan ke polisi dengan bukti rekaman cheat yang Budi dapatkan. Pak Hadi ditangkap, skandalnya terungkap. Media ramai, bos konstruksi terlibat vandalisme antil. Kemenangan itu manis. Galeri Jakarta dibuka dengan megah, dihadiri selebriti progresi. Rama berpidato, "Ini untuk semua yang pernah dikhianati, pernah direndahkan." Saya berdiri di sampingnya, bangga. Hidup pribadi kami semakin dalam. Kami adakan perjalanan ke Lombok, menikmati pantai Pink. Di sana, Rama cerita masa kecilnya, bagaimana dia dibully karena eminim. "Kamu yang buat aku percaya diri, Ari." Saya balas, "Dan kamu yang buat aku bahagia." Tapi kesehatan Rama memburuk lagi. Dokter diagnosa diabetes, mirip nenek. Saya panik, "Ini karma." Rama tenang, "Bukan. Kita hadapi bersama." Saya jadi pengasuh lagi, mengingatkan obat, diet ketat. Itu menguji cinta kami, tapi membuat lebih kuat. Keluarga Rama datang dari Solo. Awalnya dingin, tapi melihat dedikasi saya, mereka luluh. Ibunya bilang, "Terima kasih rawat anakku." Rekonsiliasi itu hangat. Suatu malam di apartemen, Rama usul, "Mari kita tulis buku tentang kisah kita." Ide brilian. Kami mulai menulis, dari pengkhianatan ke pelangi. Buku itu jadi terapi, mengurai emosi. Budi menemukan cinta baru, seorang pria baik dari Bali. Dia undang kami ke pernikahan rahasianya. "Terima kasih, Ari. Kamu ajarkan Ma." Saya senang melihatnya bahagia. Galeri berkembang cabang di Bali. Kami adakan Estial Senil pertama di Indonesia, meski kontroversial. Demonstrasi ada, tapi dukungan lebih besar. Presiden bahkan komentar netral, langkah maju. Di tengah sukses, saya rindu desa.
Kami pulang iarah ke makam nenek. Nenek, lihat kami sekarang, gumam saya. Rama peluk saya, dia bangga. Hidup penuh liku, tapi dengan Rama, setiap momen berharga. Dari julukan hina ke simbol harapan, perjalanan ini personel. Estial Senil sukses besar, tapi membawa konsekuensi. Ancaman kematian datang ya email. Kami hire security, tapi ketakutan tetap. Rama bilang, Ari, mungkin kita mundur. Saya tegas, tidak. Ini untuk generasi mendatang. Konflik internal muncul. Saya cemburu saat Rama dekat dengan seniman muda. Kamu terlalu ramah, tuduh saya. Rama marah, kamu tak percaya lagi. Kami pisah ranjang seminggu, tapi akhirnya berdamai. Trauma masa lalu, kata saya. Budi, bantu lagi, kalian kuat. Jangan biarkan masa lalu rusak. Sarannya bijak. Kami ekspansi ke internasional, kolaborasi dengan komunitas di Singapura. Perjalanan ke sana romantis, jalan di Gardens by Bay. Rama bilang, ini mimpi jadi nyata berkat kamu. Kembali ke Indonesia, krisis ekonomi datang. Pandemi baru, galeri tutup. Kami kesulitan finansial. Saya jual perhiasan nenek warisan. Rama sakit lagi, komplikasi diabetes. Di rumah sakit, saya doa, jangan ambil dia, Tuhan. Rama sembuh, tapi lemah. Kami mulai bisnis online, jual seni digital. Itu selamatkan kami. Keluarga datang bantu. Ayah tiri kirim uang untuk kalian. Perubahan besar. Suatu hari, kami adopsi anak yatim dari panti asuhan, meski tak resmi. Anak laki-laki bernama Dio, 10 tahun. Kalian papa saya, tanyanya. Kami jawab, ya, selamanya. Mendidik Dio penuh tantangan tapi bahagia. Dia belajar seni dari Rama, perawatan dari saya. Budi kunjung bawa pasangannya. Kami makan malam bersama, tertawa lepas. Galeri buka lagi, lebih besar. Kami adakan pameran tentang pengampunan. Lukisan tentang Budi dan Pak Hadi jadi simbol. Di akhir tahun, Rama usul liburan ke Papua. Di sana, di hutan hijau, kami renew aus. Cinta abadi, katanya. Hidup sekarang damai. Dio tumbuh baik, galeri prosper. Dari pengkhianatan ke keluarga, cerita ini penuh pelajaran. Tahun-tahun berlalu, Dio tumbuh jadi remaja pintar. Dia tahu tentang kami dan dukung. Papa Ari dan Papa Rama, kalian hero, katanya. Galeri jadi pusat advokasi. Kami lobi undang-undang kesetaraan meski lambat. Budi jadi sahabat dekat, pasangannya baik. Kami liburan bersama ke Borobudur. Pak Hadi. Dia dipenjara karena korupsi, karma. Saya tulis buku kedua tentang Dio. Keluarga Pelangi. Bestseller. Rama, meski sakit kronis, tetap semangat. Denganmu aku bisa apa saja. Di usia 50, kami pensiun di desa. Bangun rumah dengan taman seperti mimpi nenek. Kematian Rama datang tiba-tiba, serangan jantung. Saya hancur, tapi Dio dukung. Papa Rama bangga. Di pemakaman, ratusan datang. Saya pidato, dia ajarkan cinta tanpa syarat. Hidup sendirian tapi penuh kenangan. Dio punya keluarga sendiri, cucu datang. Saya kunjungi makam Rama dan nenek. Terima kasih atas segalanya. Julukan lama jadi legenda. Saya, pengasuh yang tak berguna, jadi inspirasi. Cinta menang meski bikiamat. Akhirnya, di hari tua, saya damai. Indonesia berubah, kesetaraan datang. Cerita kami abadi.